I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head, inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. Alhamdulillah pagi yang cerah di Pusdiklat. Sekarang kita lagi mau jalan cari sarapan dulu. Ya, ini bareng dengan teman-teman dari Malang. Ada Mbak Irin, Mbak Lila. Nah, oke. Ya, akhirnya kelompok kita kelompok Ya, berapa sih, bikin Mbak, ya? reels kita. Kita kelompok 7. Kelompok 7, kelompok 4. Oh ya, kelompok 4. Kita kelompok 7, kelompok 4 baru bertemu. Akhirnya bisa bertemu dengan teman kelompok di kelompok 4. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. With one and the same. Dengan teman kelompok. Jadi kita bisa ketemu di sini ya. Oke. Hai. Kita mau persiapan untuk apa nih? Dinamika kelompok ya. Bentar. Ini lagi nges-ngesan soalnya sempat lupa name tag-nya. Nanti kita dianggap nyesek lagi kalau berani masuk ruangan pada name tag-nya. Capek juga. Ini ada berapa kalori yang terbakar ya. Oke. Di Pusdiklat ini melewati kantin Paramita. Tempat kita tadi makan siang. Dan Paramita. I'm swimming in everything you said. Serius sekali, banyak sekali laptopnya, luar biasa. See when you're home or when you want me to pull up. We're one and the same. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in
and instead I got you skinny dipping deep inside my head. Bukan pelatihan SDM Kemendik Dasmen tahun 2024. Bersedia. Satu, meningkatkan pengetahuan. Keahlian dan keterampilan untuk melaksanakan tugas secara profesional yang berorientasi pada Instead I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. Oh, my love is yours. Ini kita mau persiapan ke lapangan voli, mau olahraga dulu sebelum apel. Ya, tadi udah kesini sih sebenarnya aku mentari sama sekali belum terjadi. Teman-teman, tadi barusan dari asrama di kompleks Barata 33. Soalnya ada yang ketinggalan, lupa ambil micro SD dari handycamnya. Nah, jadi ya jujur senang sekali berada di tempat ini, menyaksikan langkah awal dari rekan-rekan sama CPNS yang alhamdulillah berasal dari para dosen-dosen dari berbagai kampus di berbagai. Ya, sekarang kita sedang berjalan ke Gedung Garuda, kembali ke tempat yang tadi setelah apel pagi kita semua diarahkan untuk ke sana untuk menerima materi pagi hari ini yang temanya terkait dengan mengatasi kecemasan di tempat kerja. Nah, jadi dengan kegiatan hari ini diharapkan bahwa seluruh ASN ini mampu mengelola emosinya, mengelola kecemasan atau anxiety yang mereka rasakan saat bertugas di instansi masing-masing. Oke. Di depan sana ada gedung budaya, tempat kita akan melaksanakan sesi nanti siang di RK8 atau ruang kuliah nomor 8. Banyak yang pernah salah ya. Anda diminta untuk menuliskan tadi kalau engagement bercerita sudah? Nah, bercerita. Jadi dalam 21
pedoman berlaku ya. 21 kodetik kan. Kodetik ada 7 nilai dasar. Ya, Anda bercerita sekarang sama lawannya. Dari 7 itu yang paling kuat yang mana? Ya, saya gini, saya contoh. Tapi apa? Sebenarnya itu tentang Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you. My love is yours. And you said I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. I'm spending genap, oke ya. Tadi kalau saya bilang agak ganjil, yang ganjil nangkap yang genap. Coba tangan dulu kan? Kalau satu nangkap, lalu itu bisa menghindar ya. Misalnya, dan misalnya kalau kita bilang dengan satu, yang satu menangkap yang genap ya. Satu, kalau yang itu satu, yang dua tidak, yang genap tidak. Nah, kalau mungkin sampai lah, ini mau ditangkap ini. Nah, kalau tidak, ini tidak ada. Atau ya, kita ganti di mana. Ya, coba ya. Coba sekarang latihan, tunggu-tunggunya. Satu. Nah, yang ketangkap berarti kalah kan? Berarti genap kalah ya. Satu. Nah, kalau jangan tuh langsung dilengkap ini ya. Nggak boleh berubah. Posisi kursi nggak boleh berubah. Kalau di sini kan bisa. Itu patah tangan saja. Dua. Karena sudah sembuh, dan bisa operasi ya, bisa operasi kalian penjumlahan pembagian perpangkatan. Makanya itu operasi. Kalau operasi, jangan langsung misalnya 2 dikalikan 2 misalnya, kan Pak, genap menangkap ya. Genap menangkap. Baik, konsentrasi. Silakan yang ketiga silakan ya. Tangan silakan ya. 3. Berapa kali? Pokoknya berapa? Satu kotak berapa? Di rumah ada suatu keluarga. Warga itu cukup lengkap, ada. Kita mau senam dulu ya teman-teman. Tempatnya di street market Garuda ya. Udah kelas sih sebenarnya. Kita jalan ke Paramita ya. Nah, salah satu tempat terfavorit di Pusdiklat ini ya kantin Paramita. Alhamdulillah, itu enak banget makanan-makanannya, makanan rumahan tapi luar biasa, suasananya sangat-sangat kondusif, sangat nyaman. Kita kayaknya pulang-pulang bisa nambah berat badan ini. Nah, jadi selain nambah teman, ya kita nambah berat badan juga kayaknya ini pas sampai ke daerah masing-masing. Itu selalu senang ya
berada di tempat baru ini, apalagi kalau laporannya udah selesai. Alhamdulillah semalam laporannya udah selesai, udah beres semua, tinggal bersiap untuk seminar besok pagi. Semoga semuanya bisa berjalan lancar ya, sesuai dengan perencanaan, dan kita semua di hari Jumat diberikan penguatan dan tentunya pengumuman kelulusan kita. Oke, kita mau bersiap untuk sarapan dulu. Ini dia kantin. Oke, alhamdulillah sudah makan siang. Sekarang mau siap-siap ke kelas. Ini kita lewati ruang. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. The one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Ini cocok untuk Adi deh. Said I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Kita bersiap dulu untuk sarapan. Setelah dari sarapan kita bersiap untuk mengikuti seminar atau ujian laporan pelaksanaan. Kita dulu ke bagian parameter. Say I got you skinny dipping deep inside my head, inside my head. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Mentor Dr. Faisal MSI yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada seminar laporan aktualisasi saya. Yang selanjutnya terima kasih kepada Coach Dr. Novian Nurabali yang telah mendampingi dalam penyusunan laporan aktualisasi ini, dan tentunya yang terhormat kepada penguji Bapak Kuarta Dimprana SIKOM. Sebelum memulai laporan ini, saya ingin berpatung dulu terlebih dahulu Bapak. Di tengah hutan ada bunga mekar, warnanya cerah indah dipandang. Kita semua berbeda namun satu tujuan, wujudkan berakhlak dalam langkah harmoni. Baik, di dalam laporan aktualisasi saya mengangkat judul pelatihan konselor sebaya sebagai upaya meningkatkan kualitas pendampingan psikologis terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus di Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Berikut adalah latar belakangnya, dan ada tujuan aktualisasi ini adalah mewujudkan nilai-nilai utama ASN berakhlak, yaitu berfokus pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di setiap langkah kegiatan aktualisasi di program S1 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya juga untuk mendukung pencapaian visi misi dan tujuan unit kerja, serta mengidentifikasi kendala yang ada di program studi untuk menawarkan solusi alternatif terhadap isu yang muncul di Prodi S1 Pendidikan Khusus. Jadi dari analisis fishbone diagram kemarin telah didapati isu yang akan diselesaikan di Prodi adalah rendahnya kualitas pendampingan psikologis terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus. Adapun gagasan penyelesaian dari solusi atau isu tersebut, saya melakukan beberapa kegiatan yang outputnya ada 6, sebagaimana pada 6 kegiatan yang saya telah laksanakan, di mana kegiatan pertama outputnya adalah adanya persetujuan formal atau surat persetujuan dari pimpinan untuk pelatihan konselor. Yang kedua adanya draft lengkap program pelatihan yang siap untuk disosialisasikan. Yang ketiga adalah program pelatihan konselor sebaya yang secara khusus ini menekankan pada pendampingan sosial dan emosional mahasiswa berkebutuhan khusus. Yang keempat, tingginya partisipasi mahasiswa untuk mengikuti program. Yang kelima, calon konselor sebaya yang kompeten dan siap mendukung mahasiswa berkebutuhan khusus. Dan terakhir adalah adanya laporan aktualisasi yang disampaikan kepada para pemangku kepentingan. Adapun secara lengkap setiap tahapan ini telah saya dokumentasikan di dalam link drive dan bisa disaksikan nanti
Berikut adalah linknya. Nah, di kegiatan pertama saya melakukan konsultasi dengan pimpinan untuk aktualisasi isu. Ini sesuai dengan nilai-nilai berakhlak, yaitu memahami kepentingan masyarakat, membantu orang lain belajar, kolaboratif. Nah, ini adalah tahapan dari kegiatan pertama, ada 4 tahapan, dan berikut adalah bukti-bukti terkait dengan pelaksanaan kegiatan pertama. Saya melakukan rapat bersama pimpinan, kemudian juga rapat bersama dengan teman sejawat, untuk mendapatkan feedback dan juga menyusun rekomendasi serta tindak lanjut yang akan dilakukan untuk menjalankan program ini. Nah, ini terangkum dalam notulensi rapat, dan selanjutnya ada saya membuat catatan rekomendasi dan tindak lanjut, dan dari catatan rekomendasi dan tindak lanjut tersebut diberikan rekomendasi dari teman sejawat bahwasanya kegiatan ini akan dilaksanakan dengan memberikan evaluasi berkelanjutan dan monitoring pasca pelatihan, kemudian juga memberikan sertifikat pelatihan kepada para mahasiswa yang mengikuti pelatihan ini untuk mempercepat atau studi mereka, dan selanjutnya peningkatan sesi praktik dan simulasi dan materi tambahan tentang kebutuhan khusus. Nah, jadi berikut ini adalah tangkapan layar atau screenshot yang berisi terkait dengan pernyataan dukungan dari pimpinan. Nah, visi dari program ini sesuai dengan visi organisasi yang bertujuan untuk mendukung sosial dan emosional kepada mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah, adapun misinya adalah setiap gagasan yang disampaikan dalam konsultasi ini sesuai dengan misi organisasi, yaitu berbasis pada analisis mendalam terkait dengan kebutuhan mahasiswa dan praktik terbaik dalam pelatihan konselor sebaya sebagaimana misi dan organisasi. Adapun kontribusi bagi universitas yang diberikan oleh saya dalam program di universitas untuk meningkatkan kualitas layanan khususnya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus, serta memberikan solusi berbasis data yang dapat meningkatkan layanan universitas secara strategis. Ini mencerminkan aplikasi dari hasil kinerja untuk kemajuan instansi dan masyarakat yang sejalan dengan IKU nomor 5 yang berfokus pada dampak kerja dosen bagi masyarakat dan institusi. Nah, IKU nomor 5 ini di mana hasil kerja dosen ini dapat digunakan oleh masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional. Nah, selanjutnya saya melakukan kajian literatur, di mana yang pertama saya melakukan studi literatur dan studi banding. Studi literatur ini dengan membaca berbagai jurnal terkait dan juga buku-buku yang menjelaskan terkait dengan konselor sebaya itu, dan selanjutnya saya membuat draft awal program pelatihan konselor sebaya, dan selanjutnya file dokumen integrasi hasil kajian ke dalam draft program. Adapun link bukti tahapan kedua ini bisa dilihat pada link yang saya sematkan. Nah, kontribusi terhadap visi misi ini, dan selanjutnya kontribusi terhadap universitas. Hal ini berkontribusi pada IKU nomor 6, di mana berfokus pada program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Jadi secara spesifik IKU mengukur sejauh mana program studi di perguruan tinggi menjalin kerjasama dengan mitra internasional atau institusi pendidikan tinggi dan riset terkemuka di dunia. Kerjasama ini merupakan kolaborasi riset pengembangan kurikulum, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta penguatan program pendidikan yang mengintegrasikan perspektif global. Nah, selanjutnya saya melangkah pada kegiatan ketiga, yaitu menyusun program pelatihan konselor sebaya, yang di tahapannya ini ada 3 tahapan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan sosial dan emosional mahasiswa berkebutuhan khusus, kemudian menyusun desain modul, dan juga mendiskusikan desain modul bersama para mahasiswa. Nah, jadi yang pertama saya melakukan wawancara dengan mahasiswa tunadaksa dan juga mahasiswa tunarungu, kemudian juga melakukan diskusi dengan mahasiswa tunarungu dengan dibantu oleh juru bahasa isyarat. Nah, selanjutnya setelah melakukan analisis kebutuhan terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut, selanjutnya saya mendiskusikan desain modul itu kepada koordinator pusat studi disabilitas UPT-LBK UNM, dan membuat dokumen hasil survei dan wawancara terkait kebutuhan sosial dan emosional mahasiswa berkebutuhan khusus, dan selanjutnya saya membuat modul pelatihan konselor sebaya untuk mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut. Nah, ada kontribusi terhadap universitas, yaitu memperkuat citra universitas dalam mendukung inklusivitas dan kesejahteraan sosial mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah, link drive-nya ini dapat dilihat pada yang saya sematkan. Nah, selanjutnya melakukan sosialisasi program. Nah, saya melakukan presentasi kepada mahasiswa di kelas, kemudian juga melakukan diskusi 2 arah dengan mahasiswa untuk menentukan jadwal pelaksanaannya kapan, dan ini adalah brosur perekrutan konselor sebaya, linknya di sini. Kemudian di saat itu saya melakukan kunjungan ke UPT-LBK untuk melaksanakan kerjasama. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Guessing the way you touch me, I don't. Di kamar Bu.
Iya. Iya Bu, mau pakai typing. Karena di kelas agak ribut, ada beberapa yang ikut ujian juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wulandani Bu. Iya Bu. Baik Ibu. Mohon maaf apabila sudah bisa terlihat Bu. Oke. Baik. Baik Ibu. Ya Ibu. Insyaallah. Bismillah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Mentor Dr. Faizal MSI yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam laporan seminar laporan aktualisasi saya. Yang terhormat kepada Coach Dr. Novia Nurbadia yang luar biasa telah mendampingi kami peserta Latsar hingga bisa berada pada tahap ini. Dan yang terhormat Bapak Penguji Pak Kuarta Adim Prana SIKOM yang sungguh juga luar biasa telah memberikan masukannya pada rancangan aktualisasi kemarin sehingga saya bisa melakukan perbaikan dan juga menyusun sistematika laporan yang insya Allah telah direvisi dan akan lebih baik lagi. Sebelum masuk Bapak, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu untuk menambah semangat dari seminar dari saya. Di tengah hutan ada bunga mekar, warnanya cerah, indah dipandang, cakep. Kita semua berbeda namun satu tujuan, wujudkan berakhlak dalam langkah harmoni. Baik. Iya, Bu Ibu. Nah, karena memang kita berbeda namun satu tujuan. Nah, judul pelatihan yang saya judul laporan yang saya angkat adalah terkait dengan pelatihan konselor sebaya sebagai upaya meningkatkan kualitas pendampingan psikologis terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus di Prodi Pendidikan Khusus Universitas Negeri Makassar. Berikut adalah latar belakang dan juga tujuan aktualisasi ini berdasarkan Perlan nomor 10 tahun 2021. Dan tujuan dari kegiatan aktualisasi saya secara spesifik ini adalah yang pertama, mewujudkan nilai-nilai utama ASN berakhlak, yaitu berfokus pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif di setiap tahap kegiatan aktualisasi di Prodi S1 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Yang kedua adalah mendukung pencapaian visi misi dan tujuan di unit kerja. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi kendala yang ada di program studi dan menawarkan solusi alternatif terhadap isu yang muncul di Prodi S1 Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar yang tentunya dalam pelaksanaan dari setiap tahapan saya ini mengangkat core value dari berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelumnya di rancangan aktualisasi kami telah melakukan analisis isu dan akhirnya didapati bahwasanya isu yang prioritas yang ada di prodi saat ini adalah terkait dengan rendahnya kualitas pendampingan psikologis untuk ya Ibu, ya Ibu, ya Ibu, ya Ibu. Oh iya Ibu, mohon maaf Ibu. Baik Ibu, baik Ibu. Tunggu sebentar Ibu. Mohon izin off cam Bapak Ibu. Karena ternyata jaringan kurang ini. Iya. Baik. Dan
Iya Ibu, mohon maaf. Iya Ibu, mohon maaf keluar tadi Bu. Saya lanjutkan kembali presentasi saya terkait dengan eh, laporan aktualisasi saya. Nah, jadi baik. Nah, jadi di gagasan penyelesaian dari isu prioritas tersebut, saya melakukan pelatihan konselor sebaya sebagai upaya meningkatkan kualitas pendampingan terhadap psikologis mahasiswa berkebutuhan khusus di Prodi. Jadi saya melakukan 6 kegiatan yang mana setiap kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan yang outputnya pada kegiatan pertama yaitu adanya persetujuan formal atau surat persetujuan dari pimpinan untuk pelaksanaan pelatihan konselor sebaya tersebut. Yang selanjutnya kegiatan kedua outputnya adalah draft kegiatan dan link dari seluruh rangkaian kegiatan saya ini secara lengkap ada pada link drive yang saya bagikan ini. Dan adapun saya juga akan merincikan pada kegiatan pertama saya melakukan konsultasi dengan pimpinan untuk aktualisasi isu. Ini adalah dokumentasi-dokumentasi pendukung terkait dengan kegiatan pertama, yaitu saya melakukan rapat dengan pimpinan, kemudian juga melakukan rapat bersama rekan sejawat yang notulensi rapatnya telah saya susun. Dan dari rapat tersebut kemudian disusunlah rencana, dibuatlah catatan rekomendasi dan tindak lanjut berdasarkan dari masukan-masukan dari mentor, pimpinan maupun rekan-rekan dosen. Dan apa yang saya lakukan pada kegiatan pertama ini memiliki kontribusi terhadap visi misi dan juga nilai-nilai tujuan pada organisasi. Dan adapun kontribusi bagi universitas ini sejalan dengan IKU nomor 5 yang berfokus pada dampak kerja dosen bagi masyarakat dan institusi. Nah, jadi hasil kerja dosen ini dapat digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan rekognisi internasional. Selanjutnya bagi program studi ini dapat membantu mahasiswa berkebutuhan khusus berbasis kebutuhan. Nah, selanjutnya di kegiatan kedua, saya melakukan studi literatur dengan melakukan review buku dan juga jurnal. Nah, ini adalah bukti-bukti pendukung dari kegiatan dua yang saya lakukan. Nah, hasil review jurnal ataupun bacaan-bacaan yang saya dapatkan itu, kemudian saya mengintegrasikan ke dalam sebuah draft program. Nah, link drive-nya bisa dilihat pada link ini yang sudah saya sematkan. Dan adapun kontribusi dari kegiatan dua yang saya lakukan ini, yang pertama bagi universitas, di mana dalam kajian literatur yang mendalam ini membantu universitas untuk merancang program pelatihan konselor sebaya yang berbasis riset dan memastikan bahwa dukungan yang diberikan kepada mahasiswa tersebut ini sesuai dengan standar terbaik. Dan ini memperkuat citra universitas sebagai institusi yang berkomitmen pada pendidikan inklusif. Nah, ini berkontribusi pada IKU nomor 6 yang berfokus pada program studi yang bekerja sama dengan mitra kelas dunia. Begitupun kontribusi terhadap prodi itu sendiri dan juga memiliki kontribusi terhadap mahasiswa, di mana kajian literatur itu konselor sebaya dapat mendapatkan pengetahuan dan teknik terbaru berbasis bukti. Dan selanjutnya pada kegiatan ketiga, saya menyusun program pelatihan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus. Saya paling awal melakukan analisis kebutuhan. Ini adalah dokumentasi ketika saya berdiskusi dengan perwakilan mahasiswa tunanetra, namanya Wahyu Ramadan, dan juga mahasiswa tunadaksa. Dan di sampingnya itu adalah melakukan analisis kebutuhan dengan mahasiswa tunarungu. Saya dibantu oleh juru bahasa isyaratnya yang merupakan teman mereka. Jadi dari analisis kebutuhan tersebut saya mendapati bahwasanya para mahasiswa khususnya tunadaksa ini mengalami beberapa kendala, diantaranya mereka sering merasa minder ketika mendapatkan tatapan-tatapan dari teman-temannya. Adapun mahasiswa tunanetra ini memiliki kendala karena seringkali pula mahasiswa tersebut ini tidak didampingi oleh temannya atau tidak memiliki pendamping awas ketika
akan melakukan mobilitas ketika melakukan perpindahan kelas dan sebagainya. Dan selanjutnya adapun kendala dari teman tunarungu, ini mereka mengalami kendalanya karena kadang mereka ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh dosen, namun mereka terkendala dengan tidak bisa mendengar, dan ketika bertanya kepada temannya, ini karena teman-teman ini juga memiliki kesibukan sehingga mereka merasa kurang diperhatikan sehingga tidak terlalu mendapatkan informasi yang lengkap terkait dengan informasi dari dosen. Nah, setelah melakukan analisis kebutuhan berdasarkan yang dilakukan terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus secara langsung, saya kemudian melakukan diskusi desain modul dan materi pelatihan bersama Koordinator Pusat Pelatihan Studi Disabilitas UPT-LBK UNM, dan selanjutnya hasil survei dan wawancara terkait kebutuhan sosial dan emosional mahasiswa berkebutuhan khusus ini kemudian saya rancang dalam laporan seperti ini. Dan setelah melakukan analisis kebutuhan itu, saya kemudian melakukan membuat dokumen pelatihan yang lebih spesifik lagi untuk memastikan langkah-langkah yang bisa ditempuh selanjutnya. Nah, ini adalah kontribusi terhadap universitas, terhadap prodi, dan juga terhadap mahasiswa. Seluruh link atau tahapan itu saya rangkum dalam link Google Drive pada yang saya sematkan ini. Dan selanjutnya saya melakukan sosialisasi program. Nah, melakukan komunikasi dua arah dengan para mahasiswa, menyebar brosur, dan juga linknya secara lengkap ada di sini. Dan selanjutnya pada tahapan yang terpenting melakukan pelatihan konselor sebaya. Nah, jadi di dalam tahapan ini ternyata ada satu tahapan yang saya tambahkan karena ternyata dari UPT-LBK UNM juga akan mengadakan kegiatan pelatihan yang serupa, sehingga saya berinisiatif untuk melakukan sesi atau berkolaborasi dalam pelaksanaan aktualisasi saya. Nah, jadi hari ini diperkuat, saya melakukan kunjungan ke UPT-LBK, kemudian mendapatkan persetujuan formal dari Ketua UPT-LBK Prof. Farida Aryani, dan selanjutnya saya menyusun instrumen seleksi calon konselor sebaya tersebut. Dan selanjutnya setelah berdiskusi dengan atau melakukan langkah tambahan berkolaborasi dengan UPT-LBK, selanjutnya saya melakukan wawancara dan melaksanakan pelatihan itu. Di langkah pertama melakukan pelatihan di kelas, dan selanjutnya untuk penguatan saya kemudian mengarahkan para mahasiswa yang telah mengikuti pelatihan sebelumnya dengan saya 2 sesi, kemudian saya arahkan untuk mengikuti pelatihan lanjutan yang diadakan oleh UPT-LBK. Seperti itu, dan ini kontribusi terhadap visi misi dan juga nilai-nilai dari organisasi, dan yang terpenting kontribusi terhadap universitas, di mana persiapan teknis yang matang melalui kerjasama dengan UPT-LBK ini memperkuat komitmen universitas dalam menyediakan program pelatihan yang profesional dan inklusif. Nah, ini juga berkontribusi terhadap IKU nomor 5. Nah, jadi selanjutnya setelah melalui tahapan kelima, saya melakukan sesi kegiatan terakhir, yaitu evaluasi program dengan melakukan post test terhadap para mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan tersebut. Dan hasil dari kegiatan saya kemudian saya seminarkan bersama mentor atau pimpinan, kemudian bersama koordinator PSLD dan juga koordinator dari UPT-LBK untuk mahasiswa inklusi. Dan berikut adalah tangkapan layar laporan dan rekomendasi dari tindak lanjut yang diberikan. Dan kemudian ini adalah jadwal aktualisasi saya. Nah, dalam dalam perbandingan jadwal antara yang sudah saya sebenarkan di rancangan aktualisasi dengan pelaksanaan aktualisasi, alhamdulillah 85% ini sesuai dengan target, dan sekitar 20%-nya ini ada yang tidak sesuai, yaitu di tahap kelima. Ya Pak, saya menuliskan di sini tanggal 28 sampai 9 November. Namun ternyata dalam pelaksanaan aktualisasi
dari pelatihan tersebut itu dilakukan pada tanggal 30 Oktober sampai 15 November karena perlu menyesuaikan dengan jadwal yang kondusif terhadap mahasiswa yang akan diberikan pelatihan tersebut. Nah, termasuk juga evaluasi program yang sejatinya saya lakukan pada tanggal 10 hingga 13 November ini bergeser ke tanggal 15 sampai 16 November karena adanya pergeseran pada tahap kegiatan kelima. Dan adapun kendala yang saya lakukan, kendala pada kegiatan 1 sampai 3 itu tidak ada kendala. Adapun kendala pada kegiatan keempat ini ada sedikit kendala karena tidak bisa mendatangi langsung satu persatu para mahasiswa di kelas sehingga saya mengirimkan di grup. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Quote terakhir dari saya bahwa kejarlah duniamu namun jangan tinggalkan akhiratmu. Demikian dari saya. Good luck, happy ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Ibu. meladani dalam mengembangkan kemampuan, keterampilan dan sikapnya. Dan secara khusus, saya melihat bahwa aktivitas ini atau kegiatan ini telah memberikan kontribusi yang sangat positif bagi peningkatan kualitas layanan pendidikan bagi mahasiswa kami di Prodi Pendidikan Khusus ya, baik mahasiswa pada umumnya maupun yang spesifik bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. Nah memang Bu Novia, salah satu tantangan yang ada di unit kami ini adalah bahwa prevalensi kehadiran mahasiswa berkebutuhan khusus diterima di seluruh kami itu semakin tahun semakin meningkat. Dan saat ini di jurusan ada 54 orang mahasiswa berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis kekhususan. Nah tentu kehadiran mereka yang sangat beragam, yang unik, tidak terlepas dari tantangan-tantangan, termasuk tantangan sosial, emosional, tantangan akademik ya, yang mereka hadapi di lingkungan kampus. Nah, saya sangat senang bahwa salah satu isu yang diangkat oleh Ibu Wulandari adalah terkait dengan bagaimana membantu mahasiswa yang berkebutuhan khusus untuk bisa menyelesaikan ya permasalahan yang di isu yang diangkat itu memang sangat urgent ya. Saya berpendapat bahwa ini memang sangat perlu untuk segera diatasi karena memang dari hasil wawancara, analisis tekanan maupun observasi yang dilakukan oleh didapatkan data informasi bahwa masih sangat rendah kualitas pendampingan psikologis yang untuk mendukung perkembangan sosial emosional mahasiswa berkebutuhan khusus di prodi kami atau jurusan kami. Nah tentu ini sangat berdampak bagi sangat rentan ya bagi mahasiswa berkebutuhan khusus bisa stres ya secara akademik dan nampak juga bisa terisolasi dari lingkungan sosial ya. Kemudian beberapa mengalami gangguan emosional dari kasus-kasus yang ada, bahkan sudah ada yang terancam DO dini. Nah saya kira dengan kehadiran asosiasi ini berkontribusi sangat luar biasa kaitannya dalam bagaimana kami di jurusan pendidikan khusus ini bisa memberikan layanan yang terbaik untuk semua peserta didik karena kami telah mengembangkan isu pendidikan yang inklusif di mana semua mahasiswa harus diberikan layanan yang terbaik untuk semua, tidak hanya bagi yang normal tetapi juga yang bagi berkebutuhan khusus. Nah saya kira salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Wulandari dalam memecahkan masalah ini adalah dalam menjalankan program aktualisasi
sejak awal selama 30 hari. Nah, secara umum saya melihat bahwa mulai dari konsultasi, kajian literatur, menyusun program pelatihan, melakukan sosialisasi program, kemudian melakukan persiapan teknis untuk pelaksanaan teknis pelatihan, termasuk melakukan evaluasi itu sudah berjalan sesuai dengan jadwal. Ya, meskipun ada pergeseran waktu sedikit ya di tiga kegiatan terakhir, tapi saya kira itu masih sangat ditoleransi karena menyesuaikan dengan waktu dan kegiatan mahasiswa sendiri maupun kegiatan di bulan dari, karena di samping mengajar dan kegiatan master ini bulan dari juga kami sangat libatkan di berbagai kegiatan-kegiatan pendukung karena memang di prodi kami sangat kekurangan tenaga. Jadi kegiatan-kegiatan lain seperti pendamping jadi dosen DPL untuk MPK mandiri kami libatkan, kemudian workshop kurikulum, kegiatan manajemen sistem pendidikan internal. Jadi sangat banyaklah kegiatan yang harus kami buat juga, meskipun kami tahu bahwa tugas-tugas di lapangan juga sudah sangat banyak. Tetapi alhamdulillah saya melihat bahwa bulan dari sudah bisa manage waktu dengan baik, melaksanakan tugas dengan baik, dan yang sangat menonjol menurut saya adalah kemampuan beliau dalam berkolaborasi. Nah, secara khusus beliau ini sebenarnya relatif orang baru di tempat tugasnya, tetapi beliau dalam pelaksanaan ini bisa berkolaborasi dengan hampir semua stakeholder yang ada. Ya, tidak hanya di fakultas, tetapi juga di universitas. Beliau bisa membangun kolaborasi dengan baik dengan unit layanan PKSL yang ada di universitas. Kemudian di fakultas bisa berkolaborasi dengan baik dengan unit layanan disabilitas yang ada di fakultas, dan sangat konsen berkolaborasi dengan mahasiswa-mahasiswa, yang baik mahasiswa berkebutuhan khusus maupun mahasiswa lainnya. Ya, termasuk dengan tidak hanya berkoordinasi berkomunikasi dengan mentor, tapi semua dosen-dosen senior, dosen rekan-rekan juga diajak berkolaborasi. Nah, saya kira ini yang mendorong dan mendukung sehingga aktivitasnya bisa berjalan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan harapan beliau. Bu Novia, saya kira Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Faisal sudah memberikan testimoni dan juga konfirmasi atas aktualisasi fisika berlaku dan yang sudah dikerjakan oleh peserta saudari Nurul Wulandari yang sudah dibimbing kurang lebih selama 2 bulan ya Pak Dr. Fili. Terima kasih banyak, dan hasilnya ini mendapatkan komplimen yang luar biasa juga. Ya, terima kasih. Nanti kita bisa lanjut dengan diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kami persilakan ke Eskom selaku penguji dan narasumber untuk memberikan saran pengujian dan masukan. Silakan Pak. Ibu Dr. Novia yang kami hormati, Dr. Faisal, MSc, dan saudari Nurul Wulandari MPD yang telah menyusun laporan prestasi menjadi pelatihan konselor sebaya sebagai upaya meningkatkan kualitas pendampingan psikologis terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus di prodi pendidikan khusus Negeri Makassar. Baik, terima kasih untuk dan juga beberapa rekaman video yang dilakukan dalam upaya untuk melakukan asesmen untuk mencari tahu ekspektasi dari mahasiswa tersebut terkait dengan kebutuhan dia selama di kampus. Saya sedikit akan menarik betapa pentingnya pendampingan ini karena di tahun 2018 saya pernah merekrut seorang pegawai tunanetra dengan kemampuan coding. Jadi ternyata kemampuannya dia coding komputer itu. Jadi tunanetra itu punya kebutuhan menghafal yang tinggi. Gitu. Tidak heran kalau banyak mahasiswa itu tunanetra walaupun dia menggunakan Al-Quran Braille. Ya, karena saya punya pegawai KPR setahun tunanetra lebih dia karena bisnisnya maju, kemudian dia berhenti resign karena dia punya bisnis online dengan istrinya, tapi dia tetap tunanetra ya kerja dengan istrinya, tapi dia punya webnya gitu ya. Nah, sudah digantikan dengan tunanetra lagi. Kalau yang sebelumnya itu low vision 20%, yang ini betul-betul tunanetra. Ternyata tunanetra itu kalau kita dampingi dengan baik itu akan sama hebatnya dengan yang awas. Gitu, Pak. Jadi ini banyak yang tidak mengalami. Saya mengalami sendiri. Saya sengaja merekrut KPR tunanetra itu karena ada ketentuan
mengelola website, mengelola sertifikat, itu bisa tanpa beli sertifikatnya itu Pak, jadi database jelas. Dan akhirnya lolos sebagai CPNS Pak di Kemenal, dan sekarang guru bahasa Inggris. Nah, luar biasa Pak. Jadi saya memang motivasi dia. Kalau Anda terus sebagai, saya dulu guru Pak, dulu SMK 12 tahun, jadi saya bisa bayangkan Anda akan mengajar seumur hidup siswa yang tidak pernah Anda lihat, tapi Anda bisa merasakan siswa satu kelas berapa jumlahnya, dan Anda bisa menghafal satu persatu gitu. Dan mereka punya kebukaan itu, dan akhirnya berhasil menjadi guru bahasa Inggris, dan tentunya malah mengajarnya di mana sehari di Pak. Sekarang dia sukses sebagai guru dan sudah berkeluarga juga. Nah, kan dari sini saya melihat apa yang dilakukan oleh, yang dihasilkan oleh saudari Nur Fulandani ini perlu di highlight di kampus-kampus, karena begini, mereka punya hak yang sama seperti kita, ya. Mereka juga bisa menuntut kita, menuntut apa? Fasilitas yang inklusif, menuntut guiding law, menuntut kamar mandi yang khusus untuk mereka. Jadi berhak mereka menuntut, karena mereka ada di ruang publik dan namanya perguruan tinggi. Dan peran dari apa yang dilakukan oleh saudari Nur Fulandani ini trigger awal untuk nanti bisa diviralkan, diviruskan itu ke lain-lain, karena mereka memerlukan pendampingan. Ya, pendampingannya kalau bisa oleh orang yang sehat. Dulu di sini ada Pak, di sini ada CPNS itu tunanetra yang mendampinginya malah yang berstatus lainnya gitu. Iya. Jadi yang sudah daksa, jadi kan nggak boleh begitu ya. Jadi seolah MBK masa itu didampingi oleh MBK juga salah. Jadi MBK itu harusnya didampingi oleh mereka yang normal gitu, tapi punya empati. Dan saya yakin yang MBK pun nanti akan bantu yang normal gitu. Itu ya simbiosis mutualismenya Pak. Nah, apa yang dibuat oleh dilaksanakan oleh guru dari ini hendaknya nanti bisa diperluas, karena supaya kita merasakan hal yang sama, mahasiswa itu punya hal yang sama, bahwa pendidikan itu kalau kita lihat dari SDGs goals ke-8 itu kan inklusif Pak, pendidikan inklusif. Indonesia juga nggak usah beda-bedain itu. Dan mereka juga sebenarnya nggak mau dibeda-bedain secara ini ya, dikasihani mereka nggak mau. Contohnya dulu yang staff saya terakhir itu nggak mau mencari project, dia bisa bikin project sendiri, dia bisa bikin kereta api sendiri, bisa terbang ke luar negeri sendiri gitu loh. Artinya ketika mereka sampai tahapan itu berkat pendampingan yang baik. Mereka cukup beda Islam itu mereka akan hafal. Mungkin teman-teman di sini juga perlu nanti bagus, artinya sudah ada ikhtiar untuk assessment kapasitas mereka gitu kan. Lalu yang paling penting adalah kepada yang awas, kepada yang normal ini. Nah, maka materi yang pelatihan yang dibuat atau dilaksanakan oleh Ustaz Nur Fulandani sebagai bagian dari organisasi ini hendaknya menjadi template bagaimana, karena gini, ada caranya kita itu ada tata cara etikanya kita mendampingi itu mereka. Nggak asal narik gitu Pak, nggak asal, karena mereka akan tersinggung nanti. Ada etika untuk yang dilakukan. Kalau memang perlu ya, nanti pada saat mengajar perlu pendampingan mungkin bahasa isyarat mungkin gitu Pak, supaya mereka punya hak juga. Satu mahasiswa saudaraku adalah hak dia untuk mendapatkan proses itu, karena dia punya hak human right-nya itu. Dan saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh karena ini menjadi penting. Harapan saya setelah asal ini apa yang dilakukan oleh saudara itu bisa dicoba di, kebetulan nggak ada kebetulan ini program dengan khusus, tapi maksud saya ini kalau memungkinkan kita mengundang dari kampus lain ya, dari program lain untuk juga selalu belajar itu, supaya punya satu kemampuan yang sama untuk bagaimana menerima mahasiswa khusus yang ada di ini, karena mereka nanti dari pengalaman saya ini, saya kan ada di, saya juga ikut grup WA, saya ikut di grup WA ASN inklusif Pak. Jadi ada yang netra, ada yang pokoknya komplek dan semua kementerian. Saya perhatikan mereka mandiri, tapi mereka memerlukan fasilitas yang sangat inklusif, karena haknya seperti itu dari ruang publik. Jangan lupa kampus adalah ruang publik gitu ya. Nah, saya hanya ingin memberikan beberapa saja kepada ini sebagai pendalaman kepada dari mungkin bisa diterangkan salah saja. Kan ada asesmen ya. Jadi pertama bagaimana ekspektasi dan umpan balik dari hasil
sudah ada, apakah di dalam kelas disediakan satu kotak untuk parkir kursi rodanya itu gitu ya. Kalau kami di CDWBK itu wajib wajib ada jalur landai untuk bisa tadi. Nah, yang pertama tadi edukasi, kedua sepeda juga sepedanya. Begitu di surat coba dulu silakan. Ya, silakan. Landai itu diberikan. Baik. Baik Pak, apa suara saya terdengar dengan jelas Pak? Karena ini. Baik, nah jadi tadi terkait dengan ketika melakukan asesmen kebutuhan terhadap mahasiswa berkebutuhan khusus itu, saya juga baru menyadari dan selaku dosen baru di sana ternyata ada beberapa hal-hal yang mereka butuhkan itu yang mereka itu tidak tahu atau tidak cara untuk menyampaikannya seperti apa, karena untuk berhadapan langsung dengan dosen itu mereka ada kesegaran dan ketakutan tersendiri. Nah, ketika saya menyampaikan bahwasanya apa yang kalian butuhkan ini adalah dalam rangka perbaikan pelayanan di prodi, karena pada dasarnya pimpinan dan juga seluruh dosen ini mengharapkan memberikan pelayanan yang prima terhadap kalian. Hanya saja jika kalian tidak mengkomunikasikan kepada kami, jangan sampai ada yang namanya kasih tak sampai. Apa yang kami berikan ternyata tidak Anda butuhkan, seperti itu. Nah, jadi ketika saya melakukan asesmen dan juga tim umpan balik seperti itu, barulah mereka menyampaikan curhatan-curhatannya, bahwa diantaranya pertama untuk mahasiswa tunarungu, mereka itu membutuhkan JBI atau juru bahasa isyarat, yang mana JBI ini sangat kurang karena memang dari dosen-dosen sendiri juga tidak memberikan cara untuk bahasa isyarat, tetapi mengandalkan juga dari teman. Namun di prodi itu luar biasa juga, sekarang kita ada program pelatihan bahasa isyarat untuk para dosen, termasuk saya di dalamnya baru belajar juga. Dan termasuk juga untuk mahasiswa tunadaksa, karena mereka itu prevalensinya tidak lebih banyak dibandingkan tunarungu dan tunanetra, karena yang paling banyak ini adalah mahasiswa tunarungu dan tunanetra. Adapun tunadaksa, mereka itu sedikit, sehingga mereka merasa bahwasanya ketika mereka berjalan ini senantiasa diperhatikan dan itu menimbulkan ketidaknyamanan. Nah, yang akhirnya ingin saya berikan kepada mereka adalah bahwa yang saya janjikan kepada mereka bahwa kami akan melakukan pendampingan terhadap mahasiswa awas untuk menganggap bahwasanya Anda itu sama seperti biasanya, sehingga terhindar dari pandangan-pandangan yang Anda tidak senangi, seperti itu. Adapun untuk mahasiswa tunanetra, yang mereka butuhkan sebenarnya lebih kepada alat-alat yang bisa mendukung mereka, karena mereka tidak mampu untuk melihat, maka mereka akan mengandalkan pendengarannya. Dan untuk pengadaan alat-alat tersebut itu memang agak mahal, sehingga perlu rencana tindak lanjut seperti itu. Nah, adapun sarpras di prodi memang belum ada toilet khusus untuk mahasiswa berkebutuhan khusus tersebut. Namun saya lihat di prodi sendiri ini sudah melakukan perbaikan-perbaikan untuk menuju pada pelayanan yang lebih prima, karena saya lihat baru saja ini ada dibuat juga guiding block yang baru yang lebih bagus lagi, dan juga dibuat jalur yang landai untuk memungkinkan mahasiswa yang tunadaksa. Seperti itu barangkali Bapak dari saya. Baik, terima kasih konfirmasinya. Jadi ya untuk saya dari LPK aja ya. Mereka kami ya untuk memerlukan yang misalnya syarat, kemudian yang tunadaksa. Ya ini memang karena secara fisikal mereka terlihat berbeda ya. Iya. Jadi bisa perhatian dalam artian yang negatif gitu ya. Dan yang untuk alat untuk yang tunanetra ini, apakah selama ini mereka tuh suka menggunakan screen reader sebenarnya di aplikasi itu, mungkin kalau memang di sana ada yang komputer mungkin perlu ditambahkan aplikasi screen reader, mereka tuh bisa dibacain gitu. Aja itu laman dikasih, kalau kami kan laman kami dikasih aplikasi disabilitas, jadi bagian low vision mereka bisa membuat layar lebih terang gitu, atau dibuat di supaya mereka bisa membantu mencolok gitu. Biasanya kalau low vision itu hanya dua warna yang diperlukan, hitam dan putih gitu, karena pernah ada
betul. bisa bikin replik gitu, sehingga itu juga. Nah, inilah para inovasi ini Diksus luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, apa di Diksus, saya apresiat ya dengan Pak Dr. Faisal dan teman-teman di Diksus. Ini juga satu hal yang menyemangati bahwa pendidikan inklusif itu bisa dibangun dari prodi Diksus dan disebarkan ke mana-mana untuk memastikan bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang setara. Katakan saja setara, setara. Kita nggak, saya selalu katakan walaupun staff saya itu tidak melihat saya, tapi saya katakan dengan saya setara. Itu mereka lebih percaya diri dan diberikan dan sosialisasi juga pada mahasiswa yang lain gitu ya, bahwa mereka bagian dari kita yang sama dan belajar sama-sama. Saya kira gitu apresiat untuk kami lakukan, dan kebetulan pas pelajaran ini itu juga otomatis adalah bagian dari program kita. Demikian, terima kasih untuk yang kami hormati dan MBE, dan saya kembalikan kepada Dr. Novia selaku host sekaligus moderator pada seminar kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Korta Adin Prana yang sudah berikan saran masukan dan pujian. Yeay, jadi LA-nya diterima nih. Keren banget saudari Nurul. Alhamdulillah. Nyanyi loh Pak Faisal selaku mentor yang sudah membersamai peserta. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak Faisal barangkali? Ya, saya hanya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Coach Ibu Novia, dan secara istimewa saya ingin sampaikan apa yang Pak Warta katakan ini adalah perspektif yang sangat menginspirasi kami, Pak. Luar biasa, Bapak sangat keren dan punya pengalaman yang luar biasa dalam berhubungan, berkomunikasi dengan teman-teman kita yang disabilitas. Luar biasa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nurlandani, selamat ya. Akhirnya sampai ke batas akhir tugas kita. Luar biasa perjuangan beliau, Bu. Luar biasa. Makanya tugas-tugas tambahan yang diberikan, tapi beliau bisa lalui dengan baik. Ya, selamat ya. Saya kira demikian, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang Pak Kuarta ini dulu adalah Kasubag Kepegawaian di Pusdiklat Kemendikbudristek, Pak Faisal. Jadi beliau yang Biasa, luar biasa beliau, Pak. meng-hire pegawai-pegawai yang diterima di Pusdiklat. Salah satunya adalah pegawai yang ada keterbatasan dalam penglihatan. Gitu. Dan memang saya lihat betul beliau waktu bagaimana meng-hire. Kok bisa sabar ya dalam hati saya itu. Waktu itu. Apa sabar banget ini telaten dan seterusnya. Gitu. Lebih sabar bulan dari. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih banyak. Ini sesi sebelum saya tutup, Saudari Nurwulandani, izin tanya dulu saya, orang tua masih ada? Alhamdulillah masih ada Ibu, Ayah, Ibu, alhamdulillah masih Pak lengkap. Ibu masih ada ya? Ya, ini andai kan orang tua Anda, Bapak Ibu Anda, melihat Anda ada di seminar Latsar kali ini, di momen sekarang ini, kira-kira apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang tua Anda dan komitmen Anda atau janji Anda pada usia orang tua jika dia akan jadi PNS? Baik, yang ingin saya gambarkan bahwasanya orang tua saya adalah sosok yang luar biasa yang telah memberikan saya motivasi yang sangat besar. Jadi sebelum saya berada pada tahap ini, sebelumnya saya juga sebagai kepala sekolah di TK Islam dan juga sekolah Tafiz, dan saya kemudian terinspirasi dari seluruh atau beberapa orang tua siswa yang menitipkan anaknya karena mereka ada keterbatasan seperti itu. Awalnya sekolah saya ini adalah sekolah khusus untuk anak yang awas, namun setelah melihat mereka kemudian saya tertarik untuk memberikan pelayanan karena bisa digambarkan bahwasanya mereka itu merasa telah ditolak di lingkungannya, dan keberadaan sekolah saya ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk lebih bermakna di tengah masyarakat, dan ini juga tentunya tidak bisa saya raih jika tidak ada komitmen dari dan juga pendampingan dari orang tua saya. Dan selanjutnya ketika saya menyampaikan kepada orang tua bahwa saya ingin mengembangkan pelayanan saya bukan cuma kepada anak-anak ini tetapi kepada para mahasiswa yang akan lebih bisa memberikan pendampingan, jadi mendidik lebih dari satu generasi. Ketika saya berada di kampus dan orang tua memberikan support yang sungguh luar biasa dan menggambarkan bahwasanya untuk sekolah nanti ibu yang akan
mengelolanya, silahkan kamu memberikan kontribusi keilmuanmu yang terbaik untuk menjadi pelayan masyarakat, karena kami juga memang berangkat dari keluarga dengan basic pendidikan, Pak, seperti itu. Nah, Baik, terima kasih Saudari Nurul Andani. Mudah-mudahan nanti Anda bisa lebih berintegritas dan Baik. lebih berakhlak, dan pastikan harta yang Anda dapatkan dari jalur yang halal, kami Amin. tidak akan mengalir dalam darah dagingnya Anda nanti. baik. Sukses selalu Saudari Nurul Andani. Baik, Terima kasih Bapak, Ibu. Bapak Dr. Faisal MSI. Terima kasih banyak Pak Kuarta Anibran Resiko. Izin. Saya tutup sesi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam di lain. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inklusi Bapak Ibu. Yeay, selamat. Salam inklusi Bapak Ibu. Semua bisa, semua setara. Yeay. Terima Baik, kasih. terima kasih Baik. banyak. Sama-sama. Baik Bu, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin ya Bu. Silakan, Mohon izin silakan. Ibu, Bapak. Yeay. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Guessing the way you touch me, I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm swimming in it. Instead, I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep in. Alhamdulillah, seluruh rangkaian laksar kita sudah selesai dan dalam sesi penutupan. Semua bisa bernapas lega karena semua dinyatakan lulus. Dan alhamdulillah kita sementara bersiap juga untuk prepare dan balik ke daerah masing-masing. Satu hal yang sangat berkesan di sini adalah bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai universitas dan fakultas yang ada di seluruh Indonesia. Mantap lah pokoknya, tetap semangat semuanya. Seluruh rangkaian laksar sudah selesai. Ini sekarang kita sudah mau kembali ke daerah masing-masing. Makassar. Oke, pokoknya udah siap. Berat. Wih, wanita tangguh. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head. Guessing the way you touch me, I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep in. Ya, setelah 12 tahun baru bisa ke sini lagi, ke Kota Tua. Nah, jadi terakhir ke sini tahun 2012. Ya. Ya, sekarang kita ada di Jakarta, tepatnya di Kota Tua. Tapi ini sudah mau bersiap lagi. Kita akan bergeser untuk makan malam dan dilanjutkan ke bandara. Oke, bye Jakarta. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping deep inside my head.
touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. Said I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep in. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. Listen the way you touch me. I don't know much about love, but I keep on checking my phone to see when you're home or when you want me to pull up. But one and the same, you got me caught in the days. I love it when you say my name real slow. All my love is yours. Said I'm thinking about jumping in it. Instead I got you skinny dipping deep inside my head. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Said I got you skinny dipping deep inside my head. Inside my head. Every time you move, you're looking like you're dancing. I think that you could have it. Everything you do, I wanna do it with you. Don't ever wanna miss you.